Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya anak-anak, di pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda membeku. Yang kedua, peran-peran yang ada di sekolah. 3. Mengidentifikasi gerakan. Ya anak-anak, kita akan belajar mengenai apa di sini ada asyiknya membuat es krim. Ya, pernahkah kamu mencicipi es krim? Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Oke, lakukan percobaan berikut secara berkelompok. Alat dan bahan ada nomor 1, 2 buah kantong plastik dengan perekat zipper, 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang, 2 handuk kecil atau sarung tangan, 3 300 ml krim segar, susu atau santan, 4 2 sendok makan gula pasir, 5 6 sendok makan garam batu, 6 2 mangkok es batu berbentuk dado. Cara membuat es krim yang pertama yaitu campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Selanjutnya yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya dan pada plastik besar. 4. Kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. 5. Keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. 6. Buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Adakah proses yang kurang dimengerti? Coba nanti tanyakan kepada gurumu. Oke, kamu telah mempraktikkan cara membuat es krim. Sekarang diskusikan secara berkelompok. Yang pertama, apa wujud susu atau santan di awal pembuatan es krim? Ayo apa anak-anak? Apa wujudnya? Ya, wujudnya itu cair. Yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Dan di akhir itu apa ya anak-anak setelah pembuatan es krim? Wujudnya apa? Iya, wujudnya menjadi padat. 3. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Ya, perubahan wujudnya yang terjadi yaitu pembuatan es krim yaitu membeku. Dari cair ke padat. Mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Apa anak-anak? Ya, karena untuk mendinginkan sampai beku. 5. Apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Coba jelaskan, apa ya fungsinya garam itu dalam pembuatan es krim? Ya, fungsi garam itu adalah untuk menurunkan titik beku pada es batu sehingga es krim cepat terbentuk. Nomor 6. Apakah pembuatan es krimmu berhasil? Coba ceritakan. Nanti anak-anak mengisi sendiri tentang cara pembuatan es krim apakah berhasil atau tidak.
Oke, selanjutnya anak-anak, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Ya, apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Ya, tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Ya, wujud air itu berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, contohnya seperti ini, ada pengerasan jalan dengan aspal cair, ya, itu aspal sebelum menjadi padat itu aslinya cair. Lalu minyak goreng membeku dalam kulkas. Oke. Bagian atas rawon ada lemak yang membeku saat dingin. Ya, pasti pernah ya anak-anak makan rawon, pasti ada lemaknya yang membeku nanti saat kalau didinginkan lemaknya. Lalu ada air yang menjadi es saat berada di dalam lemari es. Oke, kamu telah mengerjakan pembuatan es bersama kelompokmu. Adakah pembagian tugas di dalam kelompok? Dengan pembagian tugas, pekerjaan itu menjadi mudah dan ringan. Begitu juga di sekolah, siswa yang di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah, ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Selanjutnya, kerjakan secara berkelompok, carilah informasi tentang peran-peran yang ada di sekolahmu. Selain peran siswa, isikan hasilnya pada tabel berikut. Yang nomor 1, perannya. Yang pertama, guru kelas. Namanya siapa? Coba di sekolahmu, guru kelasmu namanya siapa? Yang kedua, ada kepala sekolah. Perannya sebagai kepala sekolah, namanya siapa kepala sekolahmu? Ya, nanti ditulis ya. Yang ketiga, ketua kelas. Ketua kelasmu siapa ya di kelas 3 saat ini, namanya siapa? Yang keempat, bagian kebersihan. Siapa ya namanya? Yang kelima, satpam. Ya, satpam yang ada di sekolahmu namanya siapa? Yang keenam, wali kelas. Nah, perannya sebagai wali kelas, namanya siapa wali kelasmu saat ini? Oke, selanjutnya ya anak-anak, kamu telah mempelajari peran-peran yang ada di sekolahmu. Diskusikanlah dalam kelompokmu mengapa perlu ada perbedaan peran di sekolah. Apa yang terjadi bila di sekolah hanya ada kepala sekolah? Ya pastinya kalau ada kepala sekolah nggak ada yang mengajar ya nanti di dalam kelasnya. Kalau ada kepala sekolah, ya kepala sekolah itu cuma satu, yang banyak itu harusnya guru. Oke, tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah disediakan. Yang pertama, perbedaan peran diperlukan agar pembagian menjadi lebih mudah. 2, tidak ada yang menjadi wali kelas, menjaga keamanan, dan mengajar. Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Ya, proses pendidikan belajar mengajar tidak akan berjalan lancar. Selanjutnya, pembagian peran dapat juga dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, ada juga yang berperan sebagai penyerang, ada juga pemain belakang, ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Ya, karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan dengan membentuk lingkaran. Jika gurumu memberi aba-aba mencair, maka kamu harus berlari. Jika gurumu memberi aba-aba membeku, maka kamu harus segera berhenti di posisi terakhirmu. Hal ini seolah-olah membeku dan tidak boleh bergerak.
anak yang bergerak saat membeku akan dikeluarkan dari barisan. Oke, selanjutnya setelah itu berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Oke, cara menendang bola yang baik. Sekarang perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Buatlah dua kelompok dan berbaris saling berhadapan. Tiap-tiap kelompok cara bergantian menendang dan menangkap bola. Selanjutnya latihan soal. Ada 4 soal. Nanti anak-anak mengerjakan di buku tulis tema ya. Yang pertama, sebutkan 2 contoh perubahan wujud dari cair menjadi padat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tuliskan siapa nama kepala sekolah dan bagian satpam di sekolahmu. Yang ketiga, sebutkan 3 peran yang ada dalam permainan sepak bola. 4. Sebutkan 2 alat dan bahan membuat es krim. Nah, tadi sudah. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Demikian dan terima kasih dari Pak Hamim. Kurang lebihnya Pak Hamim mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.